Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dawud dengan NIM 2008106020. Saya dari kelas biologi B. Di sini saya akan menjelaskan 2 vertebrata dan 3 vertebrata dengan cara perkembangbiakan. Selamat menyaksikan. Hewan vertebrata yang pertama yaitu ada buaya. Buaya berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Pada proses perkawinan buaya, biasanya buaya jantan akan mengeluarkan suara, yaitu suara infrasonik yang tidak terdengar oleh telinga manusia. Kemudian si buaya betina akan merespon dengan cara meniupkan air dari hidung mereka atau melakukan postur melengkung. Saat buaya bertelur biasanya menghasilkan 20 hingga 80 buah butir telur dan akan menetas setelah 80 hari kemudian. Hewan vertebrata yang kedua yaitu biawak. Nah, biawak ini memiliki keunikan pada saat proses perkawinan. Biasanya organisme lain yang lebih aktif itu pejantan yang mencari pasangannya. Sedangkan pada biawak ini yang lebih aktif itu betinanya. Nah, biasanya betina bakal mencari pejantan bisa dari atas pohon. Pokoknya berbagai cara dia bakal mencari dan lebih aktif mencari pasangannya itu. Nah, pada saat perkawinan, setelah buaya jantan dan buaya betina telah menemukan pasangannya, mereka berdua akan menggesekkan kloaka dan kloakanya. Lalu setelah hal tersebut, beberapa minggu kemudian bakal terjadi menghasilkan sebuah telur. Nah, sekitar 5 minggu setelah kawin, biawak betina akan bertelur. Banyaknya itu sekitar 50 buah butir telur dan menyimpannya di sarang di bawah tanah. Setelah biawak betina bertelur, maka biawak tersebut akan menjaga serta tidak makan. Setelah biawak betina bertelur, biasanya beberapa spesies biawak akan menaruh telur tersebut di dalam gundukan tanah yang di situ terdapat kayak gundukan rayap gitu. Nah, nanti betina bisa mencari makan sehingga telurnya bisa hangat oleh gundukan rayap tersebut. Hewan vertebrata selanjutnya yaitu ada salamander. Salamander berkembang biak dengan cara ovovivipar, dengan cara bertelur dan melahirkan. Salamander secara umum memiliki ciri dengan mirip seperti kadal bentuknya kalau secara morfologi itu, dengan tubuh ramping, hidung pendek, dan memiliki ekor yang panjang. Salamander biasanya membesarkan telurnya di dalam salamander betina. Nah, kemudian telur tersebut berubah menjadi embrio. Jika sudah siap, maka akan dilahirkan. Nah, hewan ini di habitatnya yaitu di daratan, biasanya di tempat berair atau daerah yang lembab atau basah. Hewan ini juga mempunyai kulit yang cukup lembab sehingga membutuhkan lingkungan yang berair sebagai habitatnya. Nah, pada saat bertelur, biasanya salamander bisa berkisar menghasilkan telur berkisar ratusan, dari 200 hingga 450 butir telur. Setelah dibahasnya 3 vertebrata yang sebelumnya, nah sekarang kita masuk ke materi 2 avertebrata. Yang pertama itu ada kuda laut. Kuda laut berkembang biak dengan cara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Nah, ada keunikan di hewan kuda laut ini, yaitu berbeda dengan hewan-hewan lain. Justru di kuda laut ini jantanlah yang bertugas untuk menjaga telur di dalam tubuhnya. Nah, hingga waktu melahirkan tiba. Bahkan disebutkan dalam laman atau dalam web itu The Conversation, kuda laut adalah satu-satunya hewan yang pejantannya hamil. Menurut Skinsey Daily, saat kuda laut kawin, betina memasukkan ovipositornya ke dalam
kantong induk jantan yang merupakan struktur eksternal yang tumbuh di dalam tubuh jantan. Nah, kuda laut betina menyimpan telurnya yang tidak dibuahi ke dalam kantong tersebut. Kemudian jantan melepaskan sperma untuk membuahi sel telur. Setelah betina menyimpan telurnya yang tidak dibuahi ke dalam jantan, kulit terluar telur itu pecah dan jaringan dari jantan tumbuh di sekitar telur di dalam kantongnya. Setelah membuahi sel telur, pejantan mengontrol dengan lingkungannya dengan ketat sehingga terlindungi anak-anaknya tersebut. Ia mengarami telur di dalam kantongnya tersebut sekitar 2 hingga 3 minggu atau 24 hari tergantung spesies dan kondisi lingkungan airnya tersebut. Hewan avertebrata yang terakhir yaitu gurita. Nah, gurita ini pada saat proses perkawinan biasanya yang jantan akan lebih aktif dibandingkan betinanya. Pejantan memiliki tubuh yang lebih kecil. Tentakel gurita berfungsi sebagai penis, sedangkan tentakel ini tugasnya mengeluarkan sperma dari kepala saat jantan ke ujung tentakel. Betina, proses perkawinannya dimulai dengan gurita jantan memasukkan hemocotyledus ke dalam tubuh gurita betina diri mereka sebagai penjantan. Nah, tetapi hanya jika mendekati betina yang lebih besar yang dapat memutuskan untuk menyerang dan memakan. Mereka juga akan melebarkan diri mereka untuk tampil besar. Supaya agak terlihat besar, biasanya gurita tersebut akan mengembang atau melebarkan tentakel-tentakelnya tersebut. Gurita berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, pada saat perkawinan, bagi jantan merupakan perkawinan ini hal yang sangat berbahaya karena cenderung dengan besarnya tubuh betina dan juga bersifat kanibalis, maka hal tersebut bisa berbahaya juga bagi sang jantan karena bisa dimakan apabila betina tersebut merasa terganggu atau tidak berkenan saat perkawinan tersebut. Untuk menghindari dimakan, biasanya pejantan melakukan hal yaitu mereka akan sering kawin dari kejauhan atau setelah pemasangan bagian belakang mantel betina, karena hal ini merupakan posisi yang memberi mereka waktu ekstra untuk melarikan diri ketika pasangannya melakukan kanibal atau melakukan kekerasan. Saat proses perkawinan berlangsung, gurita jantan akan mentransfer atau spermanya itu diantarkan melalui hektosotilik. Nah, betina menyimpan spermatoporesnya mereka sampai mereka siap untuk bertelur. Biasanya pejantan setelah kawin itu akan meninggal sekitar beberapa bulan. Nah, sedangkan betina akan meninggal setelah 4-5 tahun. Betina ini akan menunggu hingga telur tersebut menetas. Bahkan dia tidak pergi dari telur tersebut walaupun untuk mencari makan. Dia tetap tinggal di situ dan menunggu telur tersebut sampai telur tersebut menetas. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.